Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 681 sampai bab 685. Bab 681 musuh bertemu dan berhadapan satu sama lain. Suatu hari kemudian, penilaian dimulai sesuai jadwal. Tempat penilaian berada di lapangan penilaian di kota Jiyun. Ini adalah tempat yang didanai khusus oleh 8 kabupaten besar untuk dibangun di sini, skalanya tidak besar dan hanya dapat menampung beberapa ratus orang. Cukup jelas bahwa mereka tidak memperhatikan masalah ini. Tidak cukup bagi kota Jiyun, ini adalah masalah besar. Lagi pula, apakah itu orang luar atau orang daratan utara yang ditinggalkan, yang ingin tinggal di kota Jiyun selama sisa hidup mereka? Siapa yang tidak ingin menjadi benua utara yang sesungguhnya dan pergi ke 8 ibu kota kabupaten utama yang benar-benar termasuk dalam jalan utara? Kerumunan melonjak, Sun Fu menarik Wu Yun sepenuhnya dan masuk ke tempat penilaian dengan susah payah. Tempat yang hanya mampu menampung beberapa ratus orang ini sudah penuh sesak. Melihat ke atas, ada platform pertarungan di tengah lapangan penilaian. Ada meja kayu di panggung pertarungan. Itu seharusnya menjadi kantor pendaftaran. Cukup banyak orang yang datang untuk mendaftar penilaian, dan banyak juga orang yang berkerumun di depan meja kayu. Terjadi antrian panjang. Beberapa orang bertanggung jawab atas penerimaan. Semua orang ramai karena tempat terbatas, maksimal 100 tempat setiap sesinya. Oleh karena itu, mereka semua tampak gila, bahkan menginjak orang lain. Wu Yun melihat di antara kerumunan itu, beberapa orang telah terinjak-injak dan berdarah. Di samping platform pertarungan, ada juga platform tinggi. Ada 3 pria parubaya berusia 50-an yang duduk di platform tinggi. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang dikirim dari 3 kabupaten besar yang disebutkan Sun Fu, Kabupaten Yunling, Kabupaten Qiyun, dan Kabupaten Sanming. Mereka bertiga menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh, dengan wajah tanpa ekspresi dan tanpa minat. Matanya bahkan dipenuhi dengan rasa jijik. Menilai dari aura yang dikeluarkan oleh mereka, mereka semua seharusnya berada di sekitar alam Yuanhe, tetapi Wu Yun tidak dapat secara akurat merasakan tingkat kultivasi spesifik mereka. Saat Wu Yun sedang mengamati sekeliling, dia mendengar Sun Fu di sebelahnya berteriak keras, "Wu Yun, cepat daftar. Hanya ada 100 tempat. Jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu yang berikutnya. Kenapa kamu berdiri diam?" Wu Yun mengerang, lalu Sun Fu menariknya ke depan dan meremasnya ke depan lagi. Sayangnya sudah terlambat, sudah ada antrian setidaknya 200 orang di depannya, dan bukan giliran Wu Yun sama sekali. Sun Fu berlarian dengan cemas. Wu Yun juga mengerutkan kening, lucu sekali jika dia tersingkir karena tidak berbaris. Tetapi pada saat ini, seseorang dalam tim tiba-tiba bertanya, "Bukankah ini pahlawan kita?" "Pahlawan, apakah Anda juga ingin mengikuti penilaian?" Wu Yun tidak mengenali orang ini, tapi dia mengangguk. Segera, semua yang dikatakan orang-orang di tim hanya dari mulut ke mulut. "Pahlawan juga harus ikut penilaian, ayo mengalah." Setelah beberapa saat, semua orang mengambil inisiatif mundur. Wu Yun juga sedikit terkejut, sepertinya orang-orang ini masih memiliki persahabatan. Dia tidak menolak, dia dapat melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini ada di sini untuk ikut bersenang-senang, dan sangat sedikit yang benar-benar dapat lulus ujian para penggarap alam transformasi dewa. Adegan ini sebenarnya membuat 3 orang di platform tinggi di sebelah platform seni bela diri melihat ke arah Wu Yun beberapa kali lagi. Tentu saja mereka tidak mau repot-repot memperhatikan urusan kota Jiyun. Meski cukup penasaran kenapa orang-orang ini menyebut pahlawan muda ini, mereka tidak terlalu penasaran. Karena mereka telah melihat bahwa tingkat budidaya pemuda ini hanya pada tingkat transformasi laut. Dengan kata lain, di mata mereka, orang-orang di kota Jiyun semuanya adalah sampah. Tidak ada yang perlu mereka perhatikan. Di saat yang sama, Sun Fu juga sangat gembira dan menarik Wu Yun dan berlari ke depan. "Saya pikir saya bisa langsung ke depan." Namun, begitu mereka sampai di depan, mereka menemukan bahwa orang pertama dan kedua dalam antrean langsung menatap mereka dengan mata dingin. Wu Yun mengerutkan kening.
Kedua orang ini berusia 30-an dan satu berusia 40-an. Yang satu berada di alam transformasi laut dan yang lainnya berada di alam langit. Mengambil napas dalam-dalam, tentu saja, dia sudah tahu siapa kedua orang ini. Sun Fu ditatap oleh kedua pria itu, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berbisik di telinga Wu Yun, "Saudaraku, keduanya adalah putra tertua dan kedua dari istana Tuan Kota. Kali ini, mereka berjanji akan membunuh mereka dalam penilaian lapangan. Kamu, hati-hati." Benar saja, wajah bos itu dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, kamu di sini dan berani menghancurkan rumah Tuan Kotaku. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang kamu miliki." Anak kedua juga menatap Wu Yun, dengan amarah di matanya yang sepertinya siap meledak. Wu Yun tersenyum tipis, terlihat dari ekspresi kedua orang itu. "Jika bukan karena orang-orang dari ibu kota kabupaten, saya khawatir mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengambil tindakan. Jangan menatapku seperti itu. Aku berkata bahwa semua orang di istana Tuan Kota harus mati, dan kamu tidak terkecuali." Pernyataan Wu Yun seperti pisau baja, menusuk hati kedua orang ini. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Masih di depan seorang pemuda. Saya melihat bos berjalan menuju Wu Yun. Aura alam lingkong langsung menyelimuti Wu Yun. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, saya mendengar seseorang di depan saya menepuk meja kayu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Cepat antre. Jika kamu tidak ingin mengikuti tes, keluar dari sini." Bos itu mengertakkan gigi. Gigi dengan marah dan menelannya dengan keras. Di dalam perut. Dia menggeram, "Nak, kamu gila sekarang. Nanti, aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Tidak, bukan hanya kamu. Ketika penilaian selesai, kamu akan menjadi orang kedua di kota ini. Setiap orang yang terbuang harus mati." Setelah mengatakan itu, dia dengan marah kembali ke depan tim. Wu Yun tidak bersaing dengan mereka dan berdiri di posisi ketiga. Meski hanya mereka bertiga yang mengetahui kejadian tadi. Orang-orang di ibu kota kabupaten tidak peduli dengan dendam di antara mereka. Namun ratusan orang yang hadir di kota Jiyun kurang lebih telah menebak sesuatu. Semuanya memasang wajah khawatir. Meskipun mereka mengkhawatirkan pahlawan muda mereka, mereka juga mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Segera, pendaftaran dimulai. Caranya cukup mudah, cukup dengan langsung menerima kartu bernomor, mulai dari 1 hingga 100. Setelah menerima plat nomor, tiba saatnya menunggu pihak ibu kota kabupaten mengatur agar penilaian dimulai. Saat ini, Sun Fu menarik Wu Yun ke samping. Saat dia hendak berbicara, dia melihat banyak orang di sekitarnya mencoba untuk datang. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua memiliki tanda status kelas 2 di tubuh mereka. Tapi aku melihat Sun Fu berhenti, melihat sekeliling, lalu berkata kepada Wu Yun, "Saudaraku, ingat kata-kataku, inilah maksud kita semua. Jangan impulsif. Begitu kamu berhasil lulus ujian, jika kamu tidak yakin, menyerah saja pada tes kedua. Inti, ketika kamu sampai di ibu kota kabupaten, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu." Yang lain juga setuju, "Itu benar, pahlawan, jangan lawan dua bajingan ini." Melihat mata prihatin orang-orang di sekitar Anda, Wu Yun merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya tidak membunuh mereka, apa yang akan Anda lakukan di masa depan?" Sun Fu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan saya sudah terbiasa dengan hal itu. Ingat, hidupmu lebih berharga daripada hidup kami." Yang lain juga tersenyum dan berkata, "Ya, kami tidak peduli, kamu adalah pahlawan kami, tidak ada yang bisa terjadi padamu." Pada saat ini, Wu Yun merasa masam di dalam hatinya. Hatinya. Terlihat senyuman orang-orang ini penuh dengan ketidakberdayaan. Namun, ini hanya memperkuat keyakinannya untuk membunuh kedua orang tersebut. Bab 682 Aturan Konyol. Meskipun dia, Wu Yun, tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan polarisasi ini sepenuhnya. Namun selama dia berada di kota Jiyun selama 1 hari, situasi ini tidak akan dibiarkan terjadi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bos dan anak kedua di sana. Tetapi dia menemukan bahwa mereka juga sedang menatapnya.
Tiga pasang mata bertemu di udara. Dari pandangan mereka, mereka sudah mengungkapkan apa maksudnya satu sama lain. Wu Yun sedikit mengernyit, tapi sebenarnya itu tidak mudah. Di depan orang-orang dari ibu kota kabupaten ini, Wu Yun tidak ingin mengungkapkan apapun yang dia sembunyikan. Secara alami, artefak dan segel permukaan bumi, segel Qian Kun Bagua, tidak dapat digunakan. Hal yang sama berlaku untuk seni bela diri. Dia bahkan tidak ingin mengekspos seni bela diri 5 elemen Ventian. Pergi ke ibu kota kabupaten akan berbahaya dan berbahaya, terutama bagi orang luar seperti dia, yang pasti akan didiskriminasi. Jadi dia harus menyembunyikan kekuatannya. Bukanlah langkah bijak untuk memperlihatkan kekuatan seseorang sebelum benar-benar memasuki benua utara. Tapi lewat sini. Begitu Anda menghadapi kedua orang ini, bahkan jika Anda melepaskan kultivasi Anda yang tertekan pada saat itu hanya akan berada di alam transformasi dewa tingkat pertama. Faktanya, tekanannya memang cukup tinggi. Namun, dua orang di seberangnya juga tidak santai, bahkan penuh keraguan. Saya tidak percaya ketika mendengar bahwa saudara laki-laki mereka mati di tangan seorang anak laki-laki dari alam transformasi laut. Tapi sekarang aku melihatnya dengan mataku sendiri, ternyata seperti ini. Baru saja, melalui tes mata, saya menemukan bahwa saya tidak bisa unggul. Saya semakin bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tetap percaya pada kekuatan mereka sendiri. Saat ini, Sun Fu masih berada di samping Wu Yun, mengucapkan beberapa kata untuk mengingatkannya agar tidak bersikap impulsif. Setelah beberapa saat, saya melihat seseorang perlahan berjalan dari panggung seni bela diri. Pria itu tinggi dan berusia sekitar 30 tahun. Kemudian, salah satu dari 3 orang parubaya di platform tinggi terbang ke bawah. Diam. Orang ini menatap semua orang, dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Ketika tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi, dia melihat ke arah pria kekar di sampingnya dan berkata, "Ini adalah penguji yang ditugaskan kepadamu oleh ibu kota daerah kami. Dia berada di alam transformasi dewa tingkat kelima. Sesuai aturan lama, kamu harus mematuhi aturan. Mereka yang memiliki kartu identitas kelas 1 hanya perlu lulus penilaian tingkat pertama dari alam transformasi dewa untuk lulus penilaian, sedangkan mereka yang memiliki kartu identitas kelas 2 harus lulus penilaian tingkat kelima dari alam transformasi dewa alam." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Aturan konyol ini. Apakah perlu untuk bersikap begitu jelas? Di sebelahnya, Sun Fu melihat ekspresi Wu Yun salah dan berkata, "Saudaraku, aku lupa memberitahumu. Ini juga aturan mereka. Sama di setiap sesi." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Jika kamu merasa tidak bisa lulus, mohon ampun pada waktunya, dan mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Namun, aku tetap percaya padamu, bahkan 4 perguruan tinggi besar telah dibodohi olehmu." Set. Wu Yun memberi isyarat diam, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bicara lebih banyak. Tidak ada masalah untuk lulus penilaian, tapi yang dipikirkan Wu Yun sekarang adalah bagaimana mempermalukan orang ini. "Karena Anda meremehkan kami orang-orang dari benua luar, saya akan membiarkan Anda melihat baik-baik. Yang disebut bangsawanmu tidak layak disebutkan di hadapanku, Wu Yun." Tapi saat ini, Wu Yun merasakan dua mata mengejek melihat ke arah ini. Itu adalah bos dan anak kedua. Sorot matanya seolah berkata, "Tahukah kamu, dengan status bangsawan kita bisa menikmati keistimewaan kemanapun kita pergi." Ekspresi Wu Yun juga sedikit berubah dan dia mengabaikannya. Segera, ratusan dari mereka dipanggil ke arena seni bela diri. "Ayo mulai." Setelah pria parubaya mengucapkan kata-kata ini, dia terbang kembali ke platform tinggi di sebelahnya. Kemudian, pria kekar itu melirik ke arah Wu Yun dan yang lainnya dan berkata, "Ayolah, bajingan." Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Dia paling membenci wajah seperti ini. Namun dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. "Saya melihat bos dan anak kedua di sana naik ke panggung pada waktu yang sama, dan dengan hormat menyerahkan kartu identitas mereka." Dia berkata, "Penguji yang terhormat, kami adalah orang-orang kelas 1. Bisakah kita memulai penilaian sekarang?" Pria kekar itu memandang kedua orang itu dan berkata, "Orang-orang kelas 1. Ayo. Ayo satu per satu." Tak heran, kedua orang ini tidak merasa tegang dan cepat lulus penilaian.
Kemudian, orang-orang mulai naik ke panggung satu demi satu. Namun sebagian besar sisanya adalah orang-orang kelas 2. Setiap kali pria kekar itu menerima kartu identitas kelas 2, dia mendengus dengan nada menghina, lagi-lagi sampah kelas 2. Semakin Wu Yun melihatnya, semakin dia merasa marah di dalam hatinya. Orang ini sangat sombong. Dengan penglihatan Wu Yun, dia secara alami bisa melihatnya. Saat menghadapi seseorang yang memegang kartu identitas kelas 1, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Pria kekar dan kuat ini hanya menggunakan paling banyak 5 tingkat kekuatan dengan premis bahwa dia berada di alam transformasi ilahi tingkat pertama. Namun ketika dihadapkan dengan seseorang yang memegang kartu identitas kelas 2, pria kekar ini justru menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan premis bahwa ia telah meningkatkan kultivasinya ke alam transformasi dewa tingkat kelima. Hal yang paling dibenci adalah setiap orang yang memegang kartu identitas kelas 2 dipukuli hingga menjadi cacat. Dari sisa kelas 2, hanya kurang dari 10 orang yang naik, selebihnya tidak ada yang berani naik lagi. Apakah ada orang kelas 1? Jangan datang ke sini untuk mati demi orang kelas 2. Aku tidak bisa membiarkanmu dengan mudah memasuki benua utara kita, Sekelompok orang tercela. Aku melihat pria kekar ini gemetar kepalanya, penuh penghinaan berkata. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik ketiga orang di platform tinggi, dan melihat bahwa mereka masih memiliki ekspresi di wajah mereka, seolah semuanya alami. Wu Yun mengertakkan gigi dan menahan amarah di hatinya. Saat dia hendak terbang ke atas panggung, dia melihat Sun Fu tiba-tiba berlari di belakangnya dan berbisik, "Saudaraku, jangan naik, menyerah." Penguji tahun ini berbeda dari masa lalu. Mereka tidak pernah sekeras ini sebelumnya. Orang ini jelas punya masalah dengan kita, tidak ada satupun dari orang-orang kelas 2 ini yang diam, mari kita tunggu sesi berikutnya. Mata Wu Yun bergerak-gerak, tunggu sesi selanjutnya. Bagaimana mungkin Bai Ling masih menunggunya mengambil buah janji transformasi roh dari Kabupaten Yunling untuk memperpanjang hidupnya? Bisakah dia menunggu? Meskipun dia tidak ingin pamer, jika pihak lain ingin menjadi begitu agresif, maka tidak perlu ada toleransi lagi. Pada saat ini, mereka mendengar pria kekar itu tiba-tiba mengaum, "Nah, siapa kamu? Kamu bisa datang dan pergi sesuka hati di bidang penilaian." Semua orang melihat ke atas dan mengikuti arah jari orang kuat itu Xiang Sanfu. Ekspresi Wu Yun berubah dan diam-diam dia berpikir itu tidak baik. Tetapi saya melihat orang kuat ini terus berkata, "Itu kamu, jangan lihat, saya sedang menguji kamu sekarang, kamu berjalan-jalan tanpa disiplin apapun, ayo, biarkan saya melihat apakah kamu memiliki kekuatan ini." Sun Fu tiba-tiba. Miliknya wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia awalnya takut pada orang-orang dari benua utara ini. Mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah darinya merasa takut, dan mereka yang memiliki kultivasi lebih kuat bahkan lebih takut. Tetapi ketika orang kuat itu melihat ekspresi ketakutan Sun Fu, dia menjadi semakin agresif, "Aku sudah menyuruhmu untuk naik, apakah kamu mendengarku?" Sun Fu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar ketakutan. Siap untuk naik panggung. Ketika Wu Yun melihat ini, tidak apa-apa, ketika Sun Fu berkuasa, dia pasti akan menjadi lumpuh. Dia menghentikan Sun Fu, berbalik dan menatap pria kuat itu, dan berkata, "Lakukan seperti yang kamu katakan." "Siapa kamu?" Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandangnya dengan ngeri. Bahkan 3 orang di platform tinggi memiliki rasa tidak percaya di wajah mereka. Kapan orang kelas 2 berani berbicara seperti ini kepada mereka? Bab 683 tidak ada lagi penindasan. Pada saat yang sama, bos dan putra kedua dari Istana Tuan Kota, yang telah lulus ujian, juga saling memandang. Bos berkata, kamu melebih-lebihkan sampah, saudara kedua. Sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Jika dia menyinggung penguji, anak ini akan mati. Yang paling marah adalah yang kuat di atas panggung siapa yang bertanggung jawab atas penilaian. Cina. Wajahnya yang panjang dan gelap tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dia memelototi Wu Yun dan berkata, "Kamu bajingan, kamu sampah kelas 2, apa yang kamu katakan?" Meskipun Sun Fu panik saat ini, dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Paksa diri Anda untuk tetap tenang.
Dia segera meraih Wu Yun dan berkata, saudaraku, jangan impulsif. Lalu dia berkata kepada orang kuat yang marah di atas panggung, Tuan pemeriksa, ini salahku. Aku tidak boleh mengabaikan hukum dan berjalan-jalan. Aku akan patuh sekarang. Instruksimu, aku akan datang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Wu Yun lagi dan berkata, ini saudaraku, dia masih muda dan bodoh, mohon bersikap lembut dan jangan tersinggung yang lain. Kalian bajingan, kalian berdua harus mati. Bagaimana bisa pria kuat ini mendengarkan begitu banyak? Seperti binatang buas yang marah, mengaum dengan ganas. Saya melihatnya terbang tepat di depan Wu Yun. Ekspresinya ganas. Sun Fu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang-orang yang menunggu juga ketakutan. Beberapa orang bahkan menyalahkan Sun Fu karena begitu ceroboh dan menyebabkan pahlawan muda itu menderita sekarang. Wajah Wu Yun juga tidak terlihat bagus. Kalian berdua sampah kelas 2, jika kamu berani bersikap kasar padaku, aku akan membunuhmu. Aku melihatnya langsung memukul. Ganas dan mendominasi. Sun Fu sangat ketakutan hingga kakinya lemah, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menghindar. Melihat ada yang tidak beres, Wu Yun menarik Sun Fu dan buru-buru menghindar. Ketika orang kuat itu melihatnya, sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya dan berkata, Huff, kamu sebenarnya bisa memimpin orang untuk menghindari seranganku dengan paksa. Sepertinya kamu punya kekuatan. Pantas saja kamu berani mengucapkan kata-kata sombong kepadaku. Namun, dengan kekuatan ini, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Pria kuat itu berteriak dengan gila. Wu Yun menyingkirkan Sun Fu. Kemudian dia terbang dan mendarat langsung di platform seni bela diri. Dia harus membuka medan perang, jika tidak maka akan berdampak buruk bagi orang lain nantinya. Melihat penampilan gila orang kuat ini, jika dia terus bertarung di bawah, dia pasti akan menjadi seperti anjing liar gila, menggigit semua orang yang dilihatnya. Ketika orang kuat itu melihat Wu Yun terbang ke panggung pertarungan, dia langsung mengikutinya. Dia terengah-engah, jelas sangat marah. Bang! Pukulan lain datang. Wu Yun mengelak lagi. Tunggu. Orang kuat itu hendak memukul lagi, tetapi Wu Yun langsung memarahinya. Ketika orang kuat melihatnya, dia mencibir, apakah kamu takut? Kamu ingin memohon belas kasihan, sudah terlambat. Wu Yun tidak memperhatikannya. Meskipun hatinya marah, dia harus mempertimbangkan konsekuensi. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada 3 orang di platform tinggi di sebelahnya, sekarang, apakah kamu masih dalam penilaian? Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, tentu saja itu penting. Lalu saya berani bertanya apakah tidak ada intinya dalam penilaian, apakah itu sia-sia apakah Anda mati atau mati, tidak akan ada konsekuensinya. Wu Yun terus bertanya. Pria itu ragu-ragu sejenak, tidak tahu apa yang dimaksud Wu Yun, dan mengangguk, di panggung seni bela diri, pedang tidak memiliki mata, jadi tentu saja dia tidak akan melanjutkan kasus ini. Oke, karena dia tidak akan melanjutkan kasus ini. Maka aku akan menghancurkannya nanti, kan? Maukah kamu mengejarnya? Pada saat ini, Wu Yun menekan amarah di hatinya, tetapi dia harus berbicara dengan jelas. Orang-orang di provinsi ini nantinya akan bertindak nakal. Di hadapan publik, mereka pasti tidak melakukan apapun demi penampilan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa ketika Wu Yun mengatakan ini, orang-orang itu mengira Wu Yun gila. Sebelum pria itu dapat berbicara, pria kuat di seberang Wu Yun tersenyum galak dan berkata, nak, kamu mungkin sedang bermimpi. Apakah kamu akan menghancurkanku? Bahkan kamu. Hahaha. Sebelum dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa liar. Wu Yun mengabaikannya dan terus bertanya, Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Apakah Anda mengatakan bahwa apapun hasilnya, Anda tidak akan mengejarnya? Pria itu menatap Wu Yun dengan ekspresi jelek di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, saya, penduduk asli benua utara, secara alami menepati janji saya. Tentu saja saya tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Oke. Wu Yun menarik matanya dan menatap pria kuat di depan dari dia. Dia telah menahan amarahnya sejak lama, dan sekarang, dia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Yang tersisa hanyalah mengambil tindakan. Ayolah, pecundang, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu.
Beraninya kamu berbicara dengan arogan kepadaku berkali-kali. Tiba-tiba, aku melihat lelaki kuat itu terbang lagi, saling meninju dengan tinjunya di udara, dan gelombang fluktuasi energi spiritual yang hebat datang. Mata Wu Yun menyipit, dia sudah siap dan tidak lagi bersiap untuk bersembunyi. Pokoknya kalau soal penilaian kedua nanti, dia pasti harus bertarung melawan bos dan yang kedua. Hanya saja dia membeberkan budidayanya tadi, dan itu tidak berbahaya. Wu Yun terlihat menghindari serangan gelombang energi spiritual ini, terbang dan berdiri di langit. Dia berkata dengan dingin, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda siapa yang terbuang. Tiba-tiba, Wu Yun melihat sebuah pikiran, dan tingkat kultivasi yang tertekan tiba-tiba tersapu. Budidaya alam transformasi ilahi tingkat pertama seperti gelombang besar, menyapu seluruh bidang penilaian. Pada saat ini, semua orang tercengang. Di saat yang sama, terdengar teriakan dan teriakan dari penonton. Mereka sudah lama menduga bahwa Wu Yun pasti menyembunyikan sesuatu karena dia dapat dengan mudah membunuh 3 penguasa kota tingkat Tianzun. Aku tidak bisa mempercayainya. Di luar dugaan, ternyata hal itu benar adanya. Satu demi satu, mereka sangat bersemangat. Sun Fu sangat senang hingga dia menangis. Namun ada yang senang dan ada pula yang sedih. 3 orang dari ibu kota kabupaten adalah yang pertama bereaksi, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka terkejut. Dengan usia Wu Yun dan budidayanya di alam transformasi ilahi, dia pasti bisa dianggap sebagai seorang jenius. Tapi bagaimana pemuda seperti itu bisa muncul di kota Jiyun yang dipenuhi sampah ini? Tetapi karena berada di benua utara, mereka telah melihat banyak orang jenius. Jika seperti ini, tentu saja tidak akan membuat mereka takut. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah Wu Yun mampu menyembunyikan kultivasinya di bawah hidung mereka tanpa bisa melihatnya. Ini sangat aneh. Namun, bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Wu Yun telah mempelajari metode rahasia menyembunyikan budidayanya dari seni dewa bela diri Taisang? Belum lagi alam Yuanhe mereka, bahkan mereka yang berada di alam pencerahan pada saat itu, dan bahkan para kultivator seperti Wu Xitian yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9 dan seterusnya, tidak dapat melihatnya. Di tempat lain, wajah bos dan bos kedua dari rumah tuan kota juga berubah pada saat yang bersamaan. Saling memandang, lelaki tua itu berkata, pantas saja anak laki-laki ini mampu membunuh ketiga saudara kita yang bijaksana. Ternyata dia menyembunyikan budidayanya. Anak kedua mengangguk dan berkata, sungguh anak laki-laki yang tak terduga, tapi ternyata tidak. Tidak masalah, dia hanyalah manusia biasa. Ini hanya alam ilahi tingkat pertama, tetapi di tangan penguji, hanya ada satu cara untuk mati. Seperti yang diharapkan. Orang kuat dalam ujian itu jelas berpikir begitu juga. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia meraung, ternyata kamu telah menyembunyikan kultivasimu, tetapi kamu masih berada di alam transformasi ilahi tingkat pertama. Saya berada di alam transformasi ilahi tingkat kelima, dan kamu masih seekor semut. Bab 684, terkejut, saya menemukan harta karun. Meski perkataannya masih sinis, namun terdengar ia tak lagi percaya diri seperti dulu. Kata sampah tidak disebutkan lagi. Jelas dia juga memahami bahwa pada usia Wu Yun, dia telah mencapai alam transformasi spiritual. Jika orang seperti itu adalah sampah, maka dia sendiri mungkin tidak dianggap sampah. Namun semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin marah. Dia baru saja meninju Wu Yun lagi. Dia memamerkan giginya, dan wajahnya yang gelap memerah karena marah. Jelas sekali, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Tapi Wu Yun tidak mengelak, dan ini saat yang tepat untuk mencoba tubuh suci abadi tingkat kedua, kekuatan pertahanan King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Kumpulkan energi spiritual dalam tubuh Anda. Perlahan-lahan sirkulasikan kekuatan tubuh suci yang abadi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Wu Yun dipenuhi dengan cahaya samar yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Vajra tidak bisa dihancurkan, meskipun itu murni pertahanan fisik. Namun kekuatan pertahanan juga ditentukan oleh kekuatan budidaya. Sebelumnya, ketika Wu Yun baru saja mencapai tingkat kedua, budidayanya pada saat itu adalah alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Pada saat itu, percobaan dilakukan dengan badak bercula 1, yang juga berada di alam transformasi ilahi tingkat 8.
tanpa cedera. Bahkan tidak mendekati batasnya. Dengan kata lain, Wu Yun dapat menggunakan tubuh fisiknya yang murni untuk melompati dan menanggung kerusakan. Namun saat ini, jika Wu Yun berada di alam transformasi laut di bawah penindasan sebelumnya, Wu Yun tidak yakin apakah dia akan mampu menahan pukulannya. Tetapi sekarang setelah kultivasinya telah sepenuhnya dilepaskan, Wu Yun penuh percaya diri untuk menahan pukulan pria kuat di alam ilahi tingkat kelima ini. Tapi Wu Yun memahaminya, tapi yang lain tidak. Saya melihat orang kuat itu telah memukul saya. Tapi saya melihat Wu Yun sebenarnya tidak mengelak. 3 orang di platform tinggi menatap Wu Yun dengan penuh minat. Bos dan bos kedua dari istana Tuan Kota mencibir dengan jijik, sepertinya dia ketakutan lagi, dan dia bahkan tidak menggunakan energi spiritualnya. Jika tinju ini mengenai dia, dia pasti akan mati, apalagi menjadi hancur berkeping-keping. Semua orang juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Yun. Sun Fu semakin cemas dan berteriak, "Saudaraku, gunakan kultivasimu dengan cepat, cepat sembunyi, apa yang kamu lakukan?" Bang! Sebelum Sun Fu menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara ledakan. Tinju orang kuat itu langsung mengenai dada Wu Yun. Gelombang energi spiritual melonjak. Dengarkan saja orang kuat itu tertawa dan berkata, kamu masih menyembunyikan kultivasi kamu. Apa yang akan terjadi jika kamu melepaskannya? Saya masih akan sangat menakuti kamu sehingga kamu bahkan tidak dapat menggunakan energi spiritual kamu. Saya dapat menghancurkan kamu tulang dengan satu pukulan. Kata-katanya belum selesai. Setelah mengatakan itu, dia membeku. Mata penuh kejutan. Karena ketika dia melihat ke atas, yang dia lihat bukanlah ekspresi menyakitkan Wu Yun. Sebaliknya, dia tersenyum santai. Tampaknya yang mengenai dadanya bukanlah pukulan melainkan seekor nyamuk. Pada saat ini, pria kuat itu melihat tinjunya dan bahkan meragukan kekuatannya sendiri. Kapan saya menjadi begitu lemah? Matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak bisa memahaminya, tidak peduli apa, pukulan kekuatan penuhnya sebenarnya dilakukan secara fisik oleh lawan. Bahkan tidak menggunakan aura. Pada saat ini, 3 orang di platform tinggi tiba-tiba berdiri. Matanya penuh kejutan. Di benua utara, ada banyak jenis orang jenius, dalam hal budidaya dan seni bela diri, ada banyak jenis orang jenius yang luar biasa. Bahkan ada orang jenius yang mencapai pencerahan di usia 20-an. Namun masih belum pernah terdengar memiliki tubuh sekuat itu. Karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang dapat mereka tolak dengan tubuh fisik murni mereka. Tidak ada kultivasi atau energi spiritual yang digunakan. Tapi ketika mereka merasa ngeri, mereka melihat Wu Yun tiba-tiba mengambil tindakan. Secepat kilat. Orang kuat itu masih shock dan ragu dengan kekuatannya sendiri, dan tidak bereaksi. Tapi Wu Yun menghilang di hadapannya dalam sekejap. Saya segera menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, ketika dia sadar, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang menyayat hati di beberapa titik akupuntur besar di sekujur tubuhnya. Sebelum penonton dapat bereaksi, pria kuat itu langsung jatuh ke panggung pertarungan. Ada beberapa titik akupuntur besar di sekujur tubuhnya, semuanya mengeluarkan darah. Semua orang dapat melihat dari pemandangan ini bahwa orang kuat itu lumpuh. Dia benar-benar lumpuh. Gemuruh artinya, kecepatan kilat. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Belum lagi orang lain, bahkan 3 penggarap alam Yuan He di platform tinggi tidak melihatnya sepenuhnya. Sesaat kemudian, teriakan menggelegar terdengar dari penonton. 3 orang di platform tinggi tidak bisa lagi mempertahankan postur aslinya. Meskipun penampilan Wu Yun barusan tidak sebaik para jenius sejati dari benua utara mereka. Namun, dia sudah dianggap sebagai pemuda yang sangat berprestasi. Dengan mata membara, dia menatap Wu Yun. Sorot matanya juga berubah dari awalnya meremehkan, kemudian terkejut, menjadi gembira dan gembira sekarang. Sorot matanya seperti sedang menggali harta karun. Bahkan pemecatan pemeriksa pun terkesan tidak penting. Dia berdiri dan ragu untuk berbicara. Di tempat lain, bos dan bos kedua dari istana Tuan Kota saling memandang dan juga takut dengan metode Wu Yun yang menggelegar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa anak ini benar-benar berani menghancurkan rakyatnya di depan 3 pembudidaya Yuan dan alam di ibu kota kabupaten.
Setelah beberapa saat, saya mendengar saudara kedua berkata, "Saudaraku, anak ini sangat aneh. Dia sebenarnya langsung melenyapkan penguji. Meskipun penguji ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya, kekuatannya jauh lebih unggul dari saya. Saudaraku, bunuh orang ini nanti." Wah, apakah kamu masih yakin? Wajah bos juga tidak terlihat bagus, dia merenung sejenak dan berkata, tidak masalah. Anak ini sudah tamat. Ketika tiga pembudidaya Yuan dan Realem di ibu kota kabupaten mengambil tindakan, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Siapapun yang berani menyentuh ibu kota kabupaten benar-benar tidak punya otak. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia hampir tercengang. Saya melihat tiga penggarap alam Yuan He di platform tinggi terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Namun, mereka tidak mengambil tindakan terhadap Wu Yun seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, dia mengubah sikap normalnya dan menyambut semua orang dengan senyuman. Adik laki-laki, saya Riao Zong Jiming dari Kabupaten Sanming. Kamu benar-benar mesum. Apakah kamu tertarik untuk kembali ke Kabupaten Sanming bersamaku? Tidak, Kabupaten Qiyun kami adalah tempat yang paling cocok untuk perkembanganmu, atau haruskah kamu ikuti saja aku? Saya akan kembali ke rumah Liang di Kabupaten Qiyun. Saya rumah Liang, Yunli. Adikku, saya, Kabupaten Yunling, tidak dapat memberikan apapun kepada Anda, tetapi jika Anda mau melampiaskan kemarahanmu pada seseorang hari ini, aku, Kabupaten Yunling, keluarga Wei, jika Fu Cheng berbicara, dia secara pribadi akan mengambil tindakan untukmu. Semua orang yang hadir dapat mendengar kata-kata ini dengan jelas. Saat ini, semua orang benar-benar bodoh. Penampilan Wu Yun barusan mengejutkan mereka. Tapi saat ini, dia benar-benar bodoh. Ini adalah peristiwa penting yang akan dikenang selamanya dalam sejarah kota Jiyun. Sebagai orang kelas 2, biarkan tiga pembudidaya Yuan dan alam dari ibu kota kabupaten secara pribadi berbicara kepadanya. Orang pertama sepanjang zaman. Tapi Wu Yun tidak menunjukkan banyak kegembiraan, malah bertanya, "Kenapa, kamu tidak meremehkan statusku sebagai orang kelas 2 sekarang?" Mereka bertiga jelas merasa malu, dan kemudian salah satu dari mereka tersenyum tanpa malu-malu dan berkata, "Mengapa orang-orang kelas 2 dan orang-orang kelas 1? Kami di benua utara tidak peduli dengan hal ini. Kami semua adalah teman baik. Berkomunikasi satu sama lain antar benua." Begitu kata-kata ini keluar, di sana adalah semua orang dengan kartu identitas kelas 2 di antara penonton. Mereka semua saling memandang. Ada pepatah yang tidak boleh diucapkan atau tidak boleh diucapkan. Wu Yun juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, diam-diam berpikir, seberapa tebal kamu harus mengatakan hal seperti itu. Benar saja, kekuatan adalah raja. Tapi yang tidak diketahui Wu Yun adalah bahwa di balik semua ini, ternyata tidak sesederhana yang dia kira. Bab 685, Sanjungan, Konspirasi. Putra tertua dan putra kedua dari istana Tuan Kota saling memandang dan gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat orang-orang dari ibu kota kabupaten memperlakukan orang kelas 2 seperti ini. Pada saat yang sama, penilai kuat yang terbaring di tanah dan meratap setelah digulingkan membuka matanya lebar-lebar, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa berteriak. Karena rasa sakit di tubuhnya jauh lebih sedikit dibandingkan rasa putus asa dan sakit di hatinya. Ketika hati sangat sakit, tidak ada suara yang keluar. Saya pikir para tetua di ibu kota kabupaten akan membalaskan dendamnya, tetapi saya tidak mengharapkan hasil ini. Aku hanya ingin menangis tanpa air mata. Wu Yun memandangi ketiga orang ini, dia tidak ingin terlalu menonjolkan diri, tetapi dia hanya menunjukkan puncak gunung es dan dia sudah memperhatikan mereka. Diam-diam, dia masih terlalu baik. Ketika kita sampai pada titik ini, kita cukup menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Akhirnya, matanya tertuju pada pria di Kabupaten Yunling yang menyebut dirinya Wei Jiaocheng. Berkata, "Senior Wei, apakah yang kamu katakan diperhitungkan?" Wei Fucheng tertegun dan berkata, "Tentu saja itu penting." "Oke." Wu Yun mengangguk, menoleh untuk melihat bos dan anak kedua, matanya tiba-tiba flu. Bos dan orang kedua yang melihatnya tiba-tiba gemetar. Karena Wei Fucheng setuju untuk menangani kedua orang ini untuknya, dia merasa santai.
Akan sangat merepotkan jika dia benar-benar memulai perkelahian dengan bos dari istana Tuan Kota. Betapa baiknya Wei Fucheng, dia sudah menebaknya sebelum Wu Yun membuka mulutnya. Berkata, jangan khawatir, saya akan menanganinya untuk Anda. Bos tiba-tiba gemetar dan ingin berbicara, tetapi dia ragu-ragu. Apa yang berani dia katakan di depan 3 orang dari ibu kota alam Yuanhe ini? Di saat yang sama, 2 orang lainnya maju satu demi satu. Adikku, aku, Liang, bisa mengabulkan permintaanmu. Aku, Jiming, berjanji bahwa kamu tidak akan pernah melihat kedua orang ini lagi setelah 1 jam. Mereka bertiga berkata tanpa ragu-ragu. Yang mereka minati sekarang adalah Wu Yun. Adapun yang lain, mereka tentu saja tidak peduli dengan mereka. Bos dan yang kedua memasang ekspresi mematikan di wajah mereka. Mereka ingin memohon minta ampun, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, ada tepuk tangan meriah dan teriakan dari penonton. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, ayo lakukan ini, bunuh 2 orang ini, gantung mereka di gerbang kota Jiyun, dan pukul mereka sampai mati. Setelah jeda, dia berkata lagi, hapus perbedaan antara orang kelas 1 dan kelas 2 di kota Jiyun. Di kota Jiyun, semua orang setara. Permintaan Wu Yun terdengar agak berlebihan, namun nyatanya, tidak merugikan seluruh benua utara. Karena kota Jiyun bukanlah tempat yang diakui oleh benua utara. Jika Wu Yun mengatakan bahwa ke-8 kabupaten harus dibuka sudah pasti mustahil bagi gerbang untuk menerima orang-orang ini. Wu Yun juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak mengatakannya. Tapi setidaknya, dalam lingkup kemampuannya, lebih baik membuat orang-orang di kota Jiyun untuk sementara tidak terlalu sakit. Diperoleh. Sebagai berapa lama status quo ini bisa bertahan, Wu Yun tidak bisa mengendalikannya. Mereka bertiga saling memandang, dan setelah saling memandang sejenak, mereka semua mengangguk dan berkata, ya, selama kamu kembali bersama kita. Wu Yun mengangguk, dan berkata langsung tanpa basa-basi, saya datang ke sini awalnya untuk pergi ke Kabupaten Yunling. Karena senior Wei mengundang saya akan pergi bersamanya ke keluarga Wei di Kabupaten Yunling. Begitu kata-kata ini keluar, Wei Fucheng tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Tapi wajah 2 orang lainnya tidak begitu tampan. Mereka memandang Wei Fucheng, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia tampak sangat kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, kami tidak akan memaksanya dan mengucapkan selamat tinggal. Meski masih ada kompetisi kedua, tapi semuanya sudah usai. Tidak ada gunanya melanjutkan kompetisi. Adapun yang disebut hadiah, Wu Yun tidak membutuhkannya. Setelah mendapatkannya, dia memberikannya kepada Sun Fu. Lalu Wei Fucheng benar saja, sesuai keinginan Wu Yun, kakak tertua dan kedua, yang begitu ketakutan hingga menangis, dipukuli hingga cacat dan digantung di gerbang kota Jiyun. Mereka mengizinkan orang-orang yang telah dibuli oleh mereka untuk melakukannya. Dipukuli secara sembarangan. Pada saat yang sama, Wei Fucheng juga dengan serius menghapuskan perbedaan antara orang-orang kelas 1 dan kelas 2 di kota Jiyun. Namun, apa yang dihapuskan itu hanya dangkal. Jika Anda ingin menyelesaikannya dari akarnya, itu tidak akan menjadi masalah waktu. Dan Wu Yun juga mulai dari Wei Fucheng mengetahui dari mulutnya bahwa bahkan ketika dia pergi ke ibu kota kabupaten, masih ada perbedaan seperti itu. Wei Fucheng berkata bahwa ini adalah kritik yang sudah lama ada dan akan tidak terselesaikan untuk sementara waktu. Tapi dia berjanji bahwa keluarga Wei pasti akan melindunginya. Dia tidak akan membiarkan dia diintimidasi di Kabupaten Yunling. Meskipun Wu Yun tidak puas dengan apa yang disebut perlakuan berbeda oleh orang-orang benua utara, dia cukup puas dengan sikap Wei Fucheng. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sedikit yang dia tahu, semua ini hanyalah ilusi. Di balik itu, ada konspirasi mereka. Di tempat lain, setelah pergi, Jiming dan Yunli penuh penyesalan dan kekecewaan Yunli. Berkata, brengsek, tidak mudah menemukannya di tumpukan sampah ini. Dia punya harta karun, tapi sebenarnya harta itu direnggut oleh bajingan Wei Sucheng itu. Jiming juga mengertakkan gigi dan berkata, anak ini dapat menyembunyikan kekuatannya di depan kita tanpa ketahuan, dan tubuh serta kecepatannya sangat kuat.
Saya tidak akan mengatakan apakah dia memiliki harta karun yang eksotis, tetapi pasti ada sesuatu yang istimewa. Dalam darahnya. Mata Yun Lei menjadi dingin dan dia berkata, haruskah kita bergabung dan merebutnya? Ji memahaminya dan berkata, ayo, kita lakukan. Setelah masalah menjadi serius dan menyebabkan pertempuran antara kabupaten dan ibu kota, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh rumah Liang atau sekte Sun Yao kami. Selain itu, anak ini belum cukup baik, jadi kali ini keluarga Wei akan mengambil keuntungan. Dari dia. Mendengus. Kemudian, keduanya berpisah dan terbang menuju ibu kota kabupaten masing-masing. Di kota Jiyun, Wu Yun bersiap berangkat ke kabupaten Yunling bersama Wei Fucheng. Sebelum berangkat, Sun Fu membawa sekelompok orang kelas 2 di kota Jiyun. Berlutut untuk berterima kasih kepada Wu Yun dan Wei Fucheng. Wei Fucheng berkata, kalian semua berterima kasih kepada pemuda ini, tidak perlu berterima kasih padaku. Wu Yun memberi isyarat agar semua orang berdiri, lalu memanggil Sun Fu ke samping dan berkata, Saudara Sun, hanya kamu yang tahu identitas asliku. Di sini, masalah ini akan selalu busuk di hatimu. Meskipun Sun Fu tidak tahu mengapa Wu Yun begitu tabu tentang identitasnya, dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudaraku, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Wu Yun mengangguk, itu sangat bagus. Sepanjang jalan, Wu Yun mengikuti Wei Fucheng. Setelah meninggalkan kota Jiyun, Wei Fucheng bertanya, adikku, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan pemuda luar biasa sepertimu di tempat pembuangan sampah ini. Kota Jiyun ini benar-benar merupakan keberuntungan keluarga Wei-ku. Aku tidak tahu. Kamu memanggil apa adikmu? Wu Yun tersenyum dan berkata, Wu Yun. Wei Fucheng mengangguk, menatap Wu Yun dan berkata, oke, nama yang bagus. Wu Yun sudah jauh dari kota Jiyun, tidak perlu lagi menyembunyikan nama asli, karena orang-orang dari benua utara ini tidak akan mengetahui apapun tentang benua timur. Hal ini terlihat dari fakta bahwa tidak ada seorang pun di benua utara ini yang mengetahui tentang artefak yang digali di tempat yang sangat dingin. Mereka tidak akan pernah memperhatikan urusan benua lain, dan mereka tidak akan pernah merendahkan diri untuk pergi ke benua lain. Setelah itu, Wei Fucheng memperkenalkan Wu Yun tentang kekuatan keluarga Wei di Kabupaten Yunling. Sepanjang jalan, suasana hati Wu Yun sedang baik. Semuanya tampak terlalu mudah. Tapi ketika Wei Fucheng berbalik, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Apa yang tidak disangka Wu Yun adalah dia berjalan selangkah demi selangkah ke dalam perangkap yang dibuat oleh Wei Fucheng. Bagaimana suatu tempat dengan prasangka besar terhadap orang luar bisa mengubah pandangannya sepenuhnya karena unjuk kekuatan kecil ini? Bagaimanapun, Wu Yun masih terlalu muda.